Jadi ingat saja memang sudah ketetapan Allah, dan kalau kita ridho kepada takdir Allah, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, memang ini tidak semudah AA berbicara ya. Iya. Pasti ada sebuah proses. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Iya, Kak, mau nanya ini supaya saya bisa tenang, bisa ikhlas buat melepas kepergian istri saya. Apa yang harus saya lakukan, Kak? Ya, Doa. AA turut berbelasungkawa ya. Kami semua ini para jamaah yang menyimak ikut mendoakan. Jadi sudah berapa hari? Udah 12 hari ya? Ya, tidak disangka kejadian ini akan terjadi. Enggak apa-apa kalau AA ikut sedikit mengulas, Pak. Iya, iya. Usia berapa Pak Hendra sekarang? Saya masuk 28. Istri usia berapa? Istri saya beda jauh, lebih tua dari. Oh iya, maaf ya. Memang takdirnya begitu ya. Baik, ini tidak disangka ujian seperti ini Pak Hendra? Iya, nggak disangka-sangka. Soalnya waktu pertama itu demam, istri saya sih demam biasa. Itu udah dibawa ke klinik. Udah 3 kali sih dibawa ke klinik. Karena saran dokter nggak disarankan buat ke rumah sakit, makanya kita dirawat di rumah. Tahu-taunya setelah 3 hari, udah 12 hari dirawat di rumah, itu keadaan makin memburuk, Kak. Tunggu dulu, ini tinggal di mana Pak Hendra ini? Bekasi, Pondok Gede. Pondok Gede ya, lalu hangat-hangat saja badannya, tidak panas tinggi gitu. Iya. Dibawa ke klinik. Iya, bawa ke klinik, terus dikasih obat kan, sehari 2 hari itu agak mendingan, panasnya berhenti. Tetapi lama-lama ada batuk, batuk sama sesak napas. Terus kita bawa ke klinik lagi. Nah, terus kita dicek darah. Cek darah belum tes COVID itu, cuman cek darah buat mastiin apa demam berdarah, apa tipes gitu. Nah, dari hasil itu kata dokter disimpulkan itu tipes, nggak disarankan buat dibawa ke rumah sakit. Makanya kita dirawat di rumah. Berapa hari di rumah dirawat? Semenjak dia demam biasa itu 12 hari, 12 hari. Iya. Diobati dengan obat tipes begitu? Iya, betul. Tidak apa yang reaktif itu apa? Tidak dites itu? Enggak. Soalnya kan dokter, kita dengar saran dokter, jangan dibawa ke rumah sakit, kondisi sekarang lagi begini. Ya karena sedang drop mungkin ya. Iya. Tapi sesak itu, ada sesak ya. Iya. Dan batuk. Iya. Lalu makin hari makin panas. Memburuk, iya, makin memburuk. Kalau badannya nggak panas lagi, cuman batuknya sama sesak napasnya semakin parah. Makanya saya inisiatif bawa ke rumah sakit. Terus itu dicek, ada apa namanya, inspeksi paru-paru kata dokter. Dari hasil rapid test rumah sakit pertama itu negatif. Tetapi karena ada inspeksi paru-paru, dibawalah ke rumah sakit yang menangani COVID. Jadi dibawa ke rumah sakit yang menangani COVID sesudah 12 hari di rumah. Iya, betul. Lalu di rumah sakit? Di rumah sakit itu langsung di swab, nunggu 3 hari, baru keluar hasilnya dinyatakan positif. Nah, positif ya? Iya. Lalu? Setelah itu masuk ruang isolasi itu belum masuk ICU. Isolasi itu 3 hari, cuman bertahan 3 hari, terus sesak napasnya semakin parah, langsung pakai ventilator juga udah. Ya, setelah itu masuk ruang ICU pakai ventilator. Semenjak dia pakai ventilator itu udah nggak bisa dihubungin lagi. Sebelumnya masih bisa video callan, masih bisa teleponan. Tapi di rumah sakit tidak boleh ditemani ya? Nggak boleh. Jadi terakhir bertemu itu waktu di rumah? Iya, tapi waktu istri lagi koma itu, saya disuruh masuk pakai APD lengkap, buat. Oh, iya. Nah, terus meninggal
pada sesudah hari ketiga? Ya, 5 hari setelah pakai ventilator. Iya, innalillahi. Ya, maaf ya. Lalu sudah dikuburkan dengan prosedur begitu ya, Pak? Iya, sudah dikuburkan dengan prosedur COVID. Bagaimana prosedur itu, maksudnya tidak bisa diantar atau boleh diantar? Kita ngirikin dari belakang aja. Waktu itu setelah sudah dikubur, kita baru bisa mendekat buat kirim doa sama tabur bunga. Iya. Bapak sendiri tidak terpapar ini? Alhamdulillah, kita yang di rumah kan, saya sama mertua saya, alhamdulillah sehat semua, udah di swab test, kita alhamdulillah negatif. Oh, sudah di swab ya? Iya. Tidak, ibu padahal mertua juga udah sepuh, tidak ini ya? Iya, 61 tahun mertua saya. Lalu kata dokter bagaimana ini tertularnya, di mana, bagaimana, apakah ada informasi? Nggak ada informasi sama sekali. Waktu istri saya dinyatakan positif itu juga, dokter malahan gimana ya, nggak ada, Pak, sampean harus swab, harus cek juga, nggak ada omongan sekali yang mengarah untuk kita tes. Itu kita inisiatif sendiri buat ngetes itu, swab tes itu. Oh, nggak di tracing gitu sesudah ketahuan? Enggak. Kita menghubungin juga dari pemerintah Kota Bekasi juga, susah banget, kita nggak pernah nyambung, kita telepon buat yang unit pelayanan COVID itu. Bahwa ini harusnya kan di tracing ya, kalau... Iya, harusnya di tracking, harus habis kemana aja kan, nggak ada. Oh, Bapak juga inisiatif sendiri saja begitu ya? Iya, karena alhamdulillah dapat bantuan kantor buat tes swab itu. Iya. Ya, lalu bagaimana sementara ini Bapak menyikapi takdir ini, Pak? Ya, berbanyak yakin ini sudah waktunya gitu? Boleh ungkapkan sebuah ayat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat itu sudah ditetapkan ajalnya, jikalau datang saat yang ditetapkan tidak bisa diakhirkan maupun dimajukan. Jadi sebetulnya sakit lewat COVID ini hanya jalan saja sampai kepada waktu yang sudah ditetapkan. Kapan ditetapkannya ajal? 120 hari di rahim ibu dulu. Kita semua sudah ditetapkan. Jadi bukan COVID yang membuat beliau wafat, tetapi waktunya sudah tiba dan jalannya ini. Lalu yang kedua, bahwa sakit itu bisa jadi penggugur dosa. Habis dosa itu dengan sakit, dengan sesak nafas itu ya, dengan batuk. Ya itu dosa itu digugurkan. Dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, semoga ini termasuk wafat jadi syahid. Artinya bisa masuk surga tanpa hisab. Ini sebuah karunia besar. Jadi ya di balik kepedihan yang ada, mungkin kalau mengingat janji-janji Allah terhadap istri, semoga lebih meringankan. Ya. Jadi ingat saja memang sudah ketetapan Allah, dan kalau kita ridho kepada takdir Allah, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, memang ini tidak semudah berbicara ya. Pasti ada sebuah proses. Mungkin yang membuat sabar itu adalah ingat kepada pahala, ingat kepada ampunan Allah, ingat kepada akhirat. Begitu Pak. Ya terus saja meminta kepada Allah dikuatkan, karena hati ini adalah Allah yang membulak-balik. Kami ikut mendoakan ya Pak Hendra. Insya Allah sudah 12 hari ya, mudah-mudahan sudah bisa lebih dilapangkan hatinya oleh Allah. Ada saran-saran bagi kami ini Pak Hendra? Ya kalau sarannya, kalau udah ada rasa demam-demam atau apa-apa yang udah masa badannya udah nggak enak, ya mohonlah diperiksa, apalagi lagi pandemi kayak gini. Itu aja. Jangan anggap remeh gitu ya. Iya, jangan anggap remeh. Apalagi sekarang aku lihat itu banyak juga orang anggap itu konspirasi segala macam, tapi setelah saya mengalami sakitnya gimana ditinggal orang yang tersayang.
dan juga sedihnya ya melihat kelihatan menderita enggak tuh Pak pada waktu susah nafas itu? Ya menderita, sangat menderita, kayak apa namanya, kayak ikan kehabisan oksigen kayak gimana. Oh, kayak ikan kedaratkan gitu ya? Iya. Susah sekali nafas kelihatannya begitu ya Pak? Iya. Dan itu terus-menerus setiap waktu begitu ya? Iya. Makanya harus pakai ventilator karena udah nggak sanggup lagi nafas lewat. Duh, iya Pak. Kami ikut mendoakan ya Pak Hendra ya. Iya, makasih ya. Terima kasih atas perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah. Semoga Engkau ampuni dan jadikan ahli sorga. Amin ya rabbal alamin.